Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali, saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih Gereja Kristen Jawa Purworejo. Saudara, kita masih akan membahas tentang bahagia. Kemarin kita sudah membahas apa aku bahagia, apa saudara, apa kita bahagia, dan ditegaskan dalam Mazmur 1 ayat 1 bahwa bahagia itu ada 3. 1, jangan sesat pikir, tidak menurut nasihat orang fasik. Sekarang pengaruhnya macam-macam ya. Kalau kita nurut semua yang ada di media sosial dan sekitar kita, maka kita bisa sesat pikir. Jangan, kalau mau bahagia, jangan sesat pikir. Yang kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Jangan sesat jalan, karena seringkali emosi kita, kemudian kita berbuat sesuatu dan menyesal kemudian tiada guna. Maka selain jangan sesat pikir, maka yang kedua adalah jangan sesat jalan. Yang ketiga dikatakan, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, kemarin sudah kita bahas itu. Jangan sesat komunitas. Sekarang ada banyak WAG, ya, ada Instagram, ada Facebook, semuanya ada followernya. Dan kalau kita salah komunitas, maka kita akan tertular, ya, dan akibatnya bisa fatal. Oleh sebab itu, kemarin sudah kita bahas, kalau mau bahagia, jangan sesat pikir, jangan sesat jalan, jangan sesat komunitas. Sekarang kita akan meneruskan apa tandanya orang itu bahagia di dalam Tuhan. Dan kemarin sudah kita bahas, yaitu yang kesukaannya adalah Torah Tuhan. Berarti membina relasi dengan Tuhan, membaca sabdanya. Tapi bagaimana itu bukti keseharian? Kita akan lihat pada ayat berikutnya di Mazmur 1 ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan membaca sabda Tuhan ini masih dari kitab Mazmur. Mazmur pasal 1. Tapi kita akan melihat tanda orang yang bahagia itu tertulis dalam ayat yang ketiga. Mazmur 1 ayat ketiga. Mazmur 1 ayat ketiga. Dikatakan demikian. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya ulang baca. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mazmur 1 ayat 3. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau mau bahagia dengan tanda-tanda tadi, dan kita lakukan tidak sesat pikir, tidak sesat jalan, tidak sesat komunitas, kemudian ditambah yaitu kita berrelasi dengan Tuhan, sabda Tuhan menjadi landasan hidup kita, maka diibaratkan ciri orang yang berbahagia itu seperti Mazmur 1 ayat 3, yaitu ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apa maksudnya? Pohon ditanam pasti akan bertumbuh, berkembang kalau tanahnya subur dan cukup air. Orang yang bahagia di dalam Tuhan itu orang yang dekat dengan sumber kehidupan, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dia tidak hanya
pohon dahannya lebat besar, tapi juga ada hasil, yaitu buah. Buah ini adalah buah amal kebaikan untuk kehidupan dan orang sekitarnya. Dan yang tidak layu daunnya selalu segar. Memang ada angin yang menerpa, bahkan kadang keras, dan tergoncang, mungkin sebagian daunnya rontok, tapi tidak layu. Memang mungkin juga ada banjir yang datang, dan sepertinya ini mau roboh, tapi dia bertahan karena akarnya kuat. Memang ada hama yang mungkin juga bisa datang, membuatnya dia lalu terganggu pertumbuhannya, tapi dia tetap berbuah karena memiliki sumber hidup. Jadi, orang yang berbahagia dan diberkati Tuhan seperti Mazmur 1 ayat 3 dikatakan, dia tetap diberkati seperti ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah dan tidak layu daunnya, bertumbuh, berbuah berlipat kali ganda, berbuah berlipat kali ganda. Dan firman Tuhan katakan, bertobatlah dan hasilkan buah-buah yang baik. Bahkan di Galatia dikatakan hasilkan buahnya, yaitu buah roh. Kita sudah pernah bahas ini. Ada kesabaran, ada ketekunan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, dan seterusnya. Buah-buah orang percaya. Jadi, orang yang berbahagia adalah orang yang hidup dekat dengan Tuhan, mengeluarkan buah kehidupan, dan orang itu diberkati. Bahkan di situ dikatakan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, ini poin penting untuk kita cermati. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kebalikan dari orang yang tidak bahagia, kebalikan dari orang yang tidak diberkati Tuhan, kebalikannya ditulis pada Mazmur 1 ayat 4 dan 5. Ayat 4 dan 5 dari Mazmur 1. Di situ diungkapkan bahwa bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Saudara, sekam kalau ditapeli, ini ada isinya, padi yang berisi sama tidak, termasuk sekam, itu akan diterbangkan angin. Angin dari utara, ya angin dari utara menerpa ke selatan, dari timur ke barat, dari timur ke barat dia ke sana. Karena tidak punya prinsip. Dia sesat pikir, dia sesat jalan, dia sesat komunitas. Nggak punya prinsip. Gitu. Orang yang fasik, mereka seperti sekam. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Itu kosok wangsulipun, kebalikannya, yaitu kita mau jadi orang yang bahagia atau tidak. Kalau tidak, ya seperti sekam. Saudaraku, ini poin yang penting. Di masa pandemi seperti ini, kita harus sungguh-sungguh menyiapkan diri kita untuk kita tidak sampai jatuh sebagai orang yang fasik. Memang tantangan terbesar kesehatan, tapi juga ekonomi sekarang. Dan ini juga menjadi momok buat orang percaya, karena orang percaya itu kalau bertubi-tubi kena sakit penyakit, bertubi-tubi kena masalah, bertubi-tubi dia ada beban berat, kadang-kadang dia juga bingung, ini Tuhan mau memberkati apa enggak. Maka kita pernah membahas, bagaimana kalau kita sedang seperti itu, sikap kita bagaimana. Nah, ini momok kita. Tapi hari ini kita belajar, ada jaminan Tuhan. Tuhan akan tolong orang-orang yang bahagia,
bukan berarti orang yang cukup, yang tidak berkekurangan, yang tidak pernah sakit. Bukan. Orang yang berbahagia adalah orang yang dekat dengan sumber hidup, yang tetap mengeluarkan buah amal kebaikan, dan tetap setia kepada Tuhan. Semoga kita termasuk yang seperti itu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sekarang ini adalah masa-masa yang sulit. Tidak hanya saya, saudara, tapi juga orang-orang di sekitar kita. Masa-masa yang sulit soal ekonomi. Masa-masa yang sulit soal sakit penyakit yang menghantui kita. Masa-masa yang sulit soal sosial, bahkan berbagai macam. Tapi sebagai hambanya saya mengajak, mari kita bersama-sama untuk tetap bertahan. Dan kita memohon kekuatan Tuhan. Semoga kita masuk sebagai orang yang berbahagia, orang yang memiliki pengharapan, orang yang percaya kepada Tuhan, dan orang yang setia meskipun di tengah kesulitan dan persoalan. Mari kita mengundang Roh Kudus, mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih dan setia, kami menyadari ketidakberdayaan kami. Ancaman sakit penyakit, juga krisis ekonomi, bahkan berbagai persoalan pribadi menghantam bertubi-tubi, kadang membuat kami kehilangan arah. Untuk menjadi bahagia, ternyata yang utama adalah dekat dengan Tuhan. Semoga kami dimampukan untuk itu. Jadi sekalipun ada banyak pergumulan, kesulitan, sakit penyakit, ekonomi yang mengancam macam-macam, jadikanlah kami tetap berbahagia karena kami punya pengharapan di dalam Tuhan. Jadikanlah kami untuk terus memohon kekuatan dari-Mu, dan jadikanlah kami untuk tetap setia. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berserah kepada-Mu ya Allah, demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.